Sambutan dan pengarahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus membuka acara secara resmi. Pelatihan Adminduk bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2021. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam. Salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak PLT Sesdijen, Pak Tafib, Bapak Ibu para direktur, rekan-rekan semuanya, peserta bimbingan teknis untuk para sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, kabak, kasubag, ya, yang belum pernah mengikuti bimbingan selama periode ini, yang belum pernah bimbingan secara offline, maksud saya, karena hampir 1,5 tahun kita tidak bisa menyelenggarakan BINTEK secara tatap muka dalam waktu yang cukup. Selama ini hanya kita selenggarakan melalui rapat kerja atau rapat koordinasi. Sehingga kami di Kementerian Dalam Negeri setelah melihat kondisi real yang ada di lapangan, masih ada perbedaan pandangan, masih ada yang kemudian menafsirkan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan pikirannya sendiri, maka kita memutuskan kita harus menyelenggarakan bimbingan teknis ini secara bersama-sama. Antara sekretaris dinas, kepala bidang, sampai dengan jajaran di bawah. Nah, besok yang berikutnya seluruh ADB dan operator juga begitu. Kita akan latih bersama-sama. Jadi giliran berikutnya nanti sampai di level front office juga kita latih. Ini kan kepala dinasnya sudah, eselon 3, eselon 4-nya sekarang kita latih. Besok semua ADB dan operator juga kita latih. Berikutnya semua yang di front office bertahap juga kita latih. Ini menjadi penting agar persepsi kita sama terhadap apa yang menjadi dasar kita bekerja, terhadap aturan-aturannya. Kemudian pemahaman kita juga sama, sehingga nanti melahirkan kualitas kerja yang sama, melahirkan standar kerja yang sama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya arahannya ringkas. Selanjutnya nanti saya akan perdalam saat pengarahan penutupan. Setelah saya mengikuti, insya Allah semua sesi, saya akan mendengarkan bagian mana yang kurang, atau bagian mana yang perlu saya tegaskan kembali, saya akan menyampaikan nanti di penutupan. Nah, di awal ini yang perlu saya sampaikan adalah pertama, kita harus berbenah terus-menerus. Kita harus melakukan perbaikan terus-menerus. Terapkan prinsip bekerja plan, do, check. Rencanakan, kerjakan, awasi. Segala sesuatu yang kita kerjakan, rencanakan dengan baik. Kemudian yang sudah kita rencanakan itu kerjakan dengan baik. Yang kita rencanakan, yang sudah kita kerjakan, awasi dengan baik. Sehingga tidak timbul masalah-masalah. Kami pun yang di pusat terus seperti itu. Mengawasi bagaimana yang sudah kita rencanakan di dalam Perpres 96. Peraturan Presiden 96, nomor 96 2018, itu rencana kita. Permendagri 108 itu rencana kita. Permendagri 107 tentang layanan daring, itu rencana kita. Kita sekarang awasi, misalnya, mengapa di Kabupaten Maibrat layanan daringnya tidak bisa jalan dengan baik? Mengapa tanda tangan elektroniknya tidak bisa dengan baik? Kemudian kita juga memonitor ke daerah. Saya sering mengirim berkas permohonan dari berbagai masyarakat. Ada kepala dinas mengatakan, Pak Zudan berkas permohonannya tidak memenuhi syarat, perlu dilengkapi. Saya buka persyaratannya. Misalnya kemarin dari Kota Jogja, persyaratan untuk mengurus kematian masih meminta surat keterangan kelurahan, surat keterangan dari rumah sakit. Nah, ini nggak boleh.
Kalau sudah ada surat keterangan dari kelurahan atau RT RW, tidak perlu surat keterangan rumah sakit. Kalau sudah ada keterangan rumah sakit, tidak perlu surat keterangan kematian dari RT RW dan kelurahan. Jadi ini double. Saya tanya kepala dinasnya, Ibu tahu nggak kalau ini salah? Enggak, Pak. Dari dulu juga begini. Nah, ini problem karena tidak membaca aturannya. Akhirnya saya beritahu. Akhirnya mereka ngeles. Oh iya Pak, maksudnya itu, dia mengatakan maksudnya itu kalau sudah ada surat dari kelurahan tidak perlu pengantar rumah sakit. Tetapi cara merumuskan aturannya itu urut. Syarat mengurus akte kematian, nomor 1 pengantar kelurahan, nomor 2 pengantar rumah sakit. Nah, masyarakat menafsirkan persyaratannya seperti itu. Nah, ini yang teman-teman kita harus ngecek. Besok nanti di penutupan insya Allah saya tayangkan itu persyaratannya Kota Jogja ini. Sehingga kita tahu maksud hati kita hanya persyaratannya sesuai dengan Perpres. Salah satu saja. Tetapi kalau cara merumuskannya salah, nanti akhirnya diikuti masyarakat menjadi sebuah kesalahan. Dan itu faktanya betul. Kesalahan itu betul terjadi. Karena ada dari guru saya dulu meninggal dunia, dosen saya meninggal dunia, minta tolong diuruskan akte kematiannya. Betul, melampirkan semua persyaratan itu. Ada surat keterangan kelurahan, surat pengantar rumah sakit. Nah itu, ini yang perlu kita monitor. Jadi sekali lagi, plan, do, check. Rencanakan, kerjakan, awasi. Itu satu tahap. Nah, apapun yang sudah pernah kita rencanakan, jangan lupa dicek. Jalan nggak perencanaan kita? Itu yang pertama. Kita bekerja dalam siklus yang sudah baku ini. Plan, do, check. Karena di dalam manajemen kerja, manajemen pemerintahan, ini adalah metode sederhana yang efektif. Kemudian yang kedua, kualitas layanan. Saya concern era kita adalah era kualitas layanan. Nah, di dalam era kualitas layanan ini, pendekatan pertama adalah cara. Cara kita sekarang dibagi dua, yang offline dan online. Ini adalah metode meningkatkan kualitas layanan. Yang tidak bisa datang, silahkan urus online. Yang bisa datang, mau offline pun boleh dengan protokol kesehatan. Nah, tolong online dan offline itu harus terukur. Yang sudah membuka layanan online, dicek. Jangan sampai sudah 1 hari tidak ada respons. Banyak sekali pengaduan masuk ke pusat, layanan online tidak segera direspon. Jadi tolong sekretaris dinas, layanan online itu dimonitor. Tiap sore tolong rapat. Sekretaris dinas menggantikan fungsi kepala dinas setiap sore. Kalau kepala dinasnya tidak bisa memimpin, sekretaris dinas menggrab pekerjaan di satu kantor kita, cek semua. Layanan yang hari ini belum bisa diselesaikan apa. Itu dari cek itu. Jadi kualitas layanan dengan cara offline dan online. Yang kedua, setelah metodenya kita ketemu, kecepatannya. Masyarakat sangat menuntut kecepatan. Jadi teman-teman perhatikan betul kecepatan ini. Yang penduduknya sedikit, di bawah 500.000 1 hari harus selesai. Yang penduduknya 500.000 sampai 1 juta atau sampai 1,5 juta 2 hari selesai. Paling lama 3 hari. Kemudian yang di atas 1,5 juta 3 hari. Paling lama 4 hari. Dan itu tolong diumumkan. Yang sudah jadi itu tolong diumumkan. Ini kecepatan dalam kualitas itu. Yang ketiga, unsur dalam kualitas itu jangan menambah persyaratan. Jangan menambah persyaratan. Misalnya, ada pertanyaan, Pak, apakah betul untuk mengurus dokumen kependudukan ada syarat harus melampirkan sertifikat vaksin? Tidak ada. Saya tegaskan, tidak ada saat ini untuk mengurus layanan Adminduk harus melampirkan sertifikat sudah mengikuti vaksin. Nah, itu kita tidak menambah persyaratan. Karena kalau akan menambah persyaratan, kita harus perbaiki dulu Perpresnya, perbaiki Permendagrinya,
agar ada legalitasnya. Kecuali ada situasi yang sangat urgent, yang sangat penting sekali kita menambah persyaratan tertentu, tentu itu ada nanti kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina. Nah, tidak boleh menambah persyaratan. Ini syarat indikator yang ketiga. Tadi layanan pertama saya ulangi, bagi yang terlambat layanannya bisa online, bisa offline. Yang kedua, tolong direspon cepat. Karena kualitas itu berkorelasi dengan kecepatan. Upayakan 1 hari selesai. Tapi kalau tidak bisa 1 hari, yang penduduknya besar di atas 1,5 juta, maksimal 3 hari, maksimal 3 hari. Andai ada yang sakit, bolehlah masih 4 hari. Tetapi diresponnya cepat. Kemudian yang ketiga, jangan menambah persyaratan. Ini, jangan menambah persyaratan. Misalnya yang tadi saya sebutkan, seperti Kota Jogja. Jangan, tidak boleh. Maka rekan-rekan, pahami dasar aturannya. Nah, itu yang akan dikupas nanti oleh para narasumber. Kemudian, yang keempat, dalam rangka kualitas ini adalah layanannya terintegrasi. Tolong Pak Sekretaris Dinas ngecek ini. Orang yang mengurus akte kematian, KTPL dan KK barunya dicetak enggak? Dicek. Oh Pak, beliau keluarga tunggal, sudah duda. Tinggal serumah sendiri, 1 kakak sendiri. Berarti tidak ada KTP dan KK untuk istri dengan status cerai mati, enggak ada lagi. Tetapi kalau dia duda, masih ada istri, masih ada anak, berarti layanannya terintegrasi, terbit KK, akte kematian, dan KTP. Nah, tolong Pak Sekretaris Dinas yang ngecek seperti ini. Ada beberapa daerah yang layanannya bagus, pencetakannya terpusat di 1 ruangan. Jadi nyetak KTP, nyetak KIA, nyetak akta, itu di 1 titik, 1 ruangan. Sehingga mapnya yang berjalan. Nah, ini bagus nih kepala dinasnya, bisa menyatukan ini. Tapi kalau tidak bisa, disatukan oleh 1 orang yang tugasnya muter, ngecek layanan terintegrasi itu. Nah, ini Pak Sekretaris Dinas di titik terakhir ngecek itu semua. Mungkin bisa meminta staf sebagai petugas khusus dalam 1 hari itu untuk mengecek semua layanan terintegrasi. Ya. Ketiga, ini keempat layanan terintegrasi. Kelima, terakhir ini. Petugas pemonitor layanan. Jadi ini yang plan do check tadi, masih kuncinya dari plan do check tadi. Petugas yang memonitor layanan. Jadi dalam waktu 1 hari itu, ini juga sudah saya sampaikan waktu pelatihan kepala dinas. Beri petugas khusus, kasih selempang atau kasih pakai baju jas atau pakai baju apa yang rapi, bahwa dia adalah petugas yang saat itu sedang incas. Dia jelaskan semua. Kalau ada yang bingung, dia datengin. Kalau ada yang berdiri kelihatan berkerumun, dia ingatkan. Kemudian kalau ada yang kelihatannya mondar-mandir, orangnya tidak tahu harus mengurus kemana, dia panggil, Bu, sini, Ibu mau mengurus apa? Kalau dilihat ada yang duduk dari pagi sampai siang, tidak pindah-pindah, kok masih di situ terus, harus curiga, didatangi. Kakak mau mengurus apa? Saya mau mengurus akte kelahiran anak saya. Sudah ambil nomor? Belum. Sudah dipanggil? Belum. Ya pasti. Dia belum ambil nomor antrian, langsung duduk. Nggak ada yang memanggil-manggil. Itu nanti dianggap layanan kita lama. Saya dari pagi nggak dilayani. Nah, tolong nanti Sekdis bisa menugaskan koordinasi lapor dengan kepala dinas, 1 petugas khusus yang piket hari itu. Nah, inilah upaya kita untuk membangun peningkatan kualitas layanan. Dari saya sebagai pengantar awal ini nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman semuanya, para eselon 2, eselon 3, dan semua narasumber. Saya insya Allah nanti akan bertemu kembali dengan teman-teman pada saat penutupan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, selamat mengikuti bimbingan dan pelatihan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.